Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara, sekali lagi sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Saya percaya waktu kita memuji menyembah Tuhan tadi kita sudah dilawan oleh Tuhan, amin. Waktunya kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita berdoa sekali lagi untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak di surga buat anugerah-Mu yang besar. Sekali lagi Tuhan, kami merendahkan hati, kami membuka hati, pikiran, roh jiwa tubuh kami, terlebih telinga rohani kami untuk kebenaran firman-Mu. Urapi kami Allah Roh Kudus terlebih hamba. Berkati kami lewat firman-Mu, bicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya kepada firman-Mu ada kuasa Tuhan. Yang lemah akan dikuatkan lewat firman-Mu, yang sakit akan disembuhkan, yang terikat terbelenggu akan dibebaskan, yang bersuara hati akan dihiburkan Tuhan. Pakai hamba Roh Kudus, nyatakan isi hatimu. Sebab kami percaya firman-Mu, kami butuh, kami perlu firman-Mu. Sebab melalui firman-Mu, iman kami akan bertumbuh, hidup kami akan diubah dan dibaharui. Segala sesuatu yang mau mencuri benih firman ini kami usir dalam nama Yesus. Kami siap diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kami cinta firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, buru-buru hasian semuanya, tidak lama-lama. Hari ini kita mau sharing firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Pastikan saudara, waktu yang singkat ini kita mau konsentrasi untuk firman Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya semua kita hari ini kalau masih ada, masih bisa beribadah bersama-sama, menikmati anugerah dan berkat-berkat Tuhan, itu adalah karena kemurahan Tuhan semata-mata. Oke, saudaraku yang diberkati Tuhan, mari buka Alkitab saudara. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama, mulai dari judulnya ya. Saya rindu kita semuanya boleh membacanya dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang percaya. Judulnya di atas, hidup orang Kristen. Dalam hitungan yang ketiga dari judulnya, 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 dari judulnya. Sekali lagi, 1, 2, 3, ya. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang singkat buat kita semuanya hari ini saudaraku. Nah, kita mau belajar dan terus belajar. Kita mau diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya mungkin sudah selalu kita dengar firman Tuhan ini. Nah, sesuai dengan judulnya di atas hidup orang Kristen. Nah, temanya juga tidak jauh-jauh, artinya cara hidup orang Kristen. Nah, seharusnya seperti ini ya saudara. Oke, kita akan melihat Bapak Ibu, ayat yang ke-7 dikatakan begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, kitab 1 Petrus ini berbicara kepada kita bahwa hidup orang Kristen itu seperti ini, begitu ya. Nah, itu dia katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dari dulu ayat ini sudah tertulis, saudara. Artinya apa? Yang saya pahami begini, bahwa kita sudah ada bukan di awal atau pertengahan zaman, tapi kita sudah ada di penghujung zaman. Dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat.
Mungkin bahasa duniawinya kiamat gitu ya. Ini sudah zaman akhir. Sudah dekat kepada kedatangan Tuhan ya, kita percaya kan begitu ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya kita ada di akhir zaman. Karena itu, karena segala sesuatu sudah dekat itu, kita ada di akhir zaman. Dikatakan kuasailah dirimu. Artinya kuasailah dirimu, artinya kita diajak untuk menguasai diri kita, bukan menguasai diri orang lain. Artinya kendalikanlah hati kita. Mari kita kendalikan pikiran-pikiran kita. Kuasailah dirimu artinya juga disiplinlah. Marilah kita mendisiplinkan diri kita masing-masing. Gitu ya. Apalagi dikatakan, kenapa kita harus menguasai diri? Dikatakan di sana, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Artinya kalau kita menguasai diri kita, bisa mengendalikan hati dan pikiran kita, kita bisa mengontrol hidup kita, mengontrol hati kita, saudara, baru kita bisa tenang. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berarti betapa pentingnya kita harus memiliki sebuah ketenangan sebagai anak Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kenapa? Karena kalau kita tidak memiliki sebuah ketenangan dalam hati kita gak bisa berdoa. Bagaimana kita bisa bersekutu dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa menghadap atau fokus kepada Tuhan kalau hati kita gak tenang? Kalau hati kita gundah gulana, kalau hati kita gelisah gitu ya, tidak ada sebuah ketenangan. Makanya dikatakan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kata firman Tuhan, saya pelajari, saya dapatkan begini, jadilah tenang itu artinya sadarlah gitu. Orang kalau hatinya tidak tenang pasti sulit dia memiliki sebuah kesadaran. Sadarlah, pikirkanlah, renungkanlah, berdiam dirilah, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau saya ganti, jadilah tenang, jadilah sadar supaya kamu bisa bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu hidup orang Kristen itu harusnya memiliki, kita sebagai orang Kristen itu harusnya memiliki sebuah penguasaan diri, pengendalian diri, pengontrolan diri kita. Kenapa? Supaya kita bisa tenang, supaya kita bisa berdoa. Betapa pentingnya doa itu sehingga Tuhan ingatkan kita. Sedemikian pentingnya berdoa itu. Sehingga Petrus ini mengingatkan kita supaya kita belajar menguasai diri, mengendalikan diri. Nah, sering sekali saudara kita bisanya bukan bukan mengendalikan diri kita, tapi sering sekali tanpa kita sadari ataupun bahkan kita sadar, kita mengendalikan, mau menguasai diri orang lain. Padahal Tuhan mau kita mengendalikan atau menguasai diri kita. Dan kita harus belajar tenang. Kenapa kita sering gak bisa duduk diam di bawah kaki Tuhan? Kenapa sepertinya sulit sekali kita memberikan waktu kepada Tuhan? Mungkin kita bisa duduk berjam-jam dengan Facebook. Gak salah berFacebook, sejauh itu tidak mencuri semua waktu saudara. Mungkin kita bisa duduk berjam-jam di depan televisi, di depan handphone, gitu ya. WA-an, teleponan, ya kan, Instagram, Facebookan, YouTubean. Bahkan kita bisa mungkin berjam-jam duduk-duduk, hahaha, jalan-jalan dan segalanya. Semuanya sih enggak salah dan enggak dosa sejauh itu tidak melanggar firman Tuhan. Tetapi kalau kita mau sadar, kenapa sih kok susah banget gitu ya bersekutu dengan Tuhan? Mungkin ada yang berkata, saya tidak susah bu, saya terbiasa. Oke, puji Tuhan. Tetapi ada terlalu banyak orang yang namanya duduk tenang di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, itu sulit. Saudara, kalau ibadah aja, kalau dibilang ibadah doa itu kadang-kadang jarang orang datang. Rame-rame aja gak sanggup, apalagi secara pribadi.
Tapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Dikatakan apa? Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berarti berdoa itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Berdoa itu adalah sebuah kebutuhan saya dan saudara. Sebagai umat Tuhan, bahkan sebagai manusia. Bersekutu dengan Tuhan itu sebuah kebutuhan, sebuah keharusan, sebuah kewajiban seharusnya. Tapi enggak seharusnya kita diwajibkan. Nah saudara, supaya kamu dapat berdoa, supaya kita dapat berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus berdoa, saudara? Dan saya ada beberapa catat di sini. Mungkin saudara sudah tahu jawabannya sebagian. Tapi saya mau ingatkan kembali. Karena untuk bersekutu dengan Tuhan itu tidak segampang dan tidak semudah mengucapkannya. Saya mengucapkannya di depan saudara gampang aja. Tapi melakukannya, kalau kita tidak terbiasa, kalau kita tidak membiasakan diri bersekutu dengan Tuhan, kalau kita tidak mendisiplinkan diri kita, saudara, enggak gampang. Ya, seperti saya kasih tahu tadi, di depan HP, di depan televisi mungkin kita bisa berjam-jam. Tetapi bagaimana di hadapan Allah? Sanggupkah kita? Bahkan ada ayat firman Tuhan berkata, tidak sanggupkah kau berjaga-jaga dengan aku 1 jam, kata Tuhan. Nah, kenapa kita harus berdoa? Semua kita tahu, mungkin ada yang berkata karena doa itu adalah napas orang Kristen. Rohani sekali. Puji Tuhan, memang betul doa itu adalah napas orang Kristen. Tapi saya mau share kita, kenapa kita harus berdoa? Sehingga Tuhan berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Supaya kita memiliki yang namanya hubungan dengan Tuhan. Ada banyak orang berdoa tapi tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau orang berhubungan, memiliki hubungan dengan Tuhan, pasti berdoa. Supaya kita memiliki hubungan dengan Tuhan, doa adalah salah satu cara yang paling sederhana untuk kita berkomunikasi, berhubungan dengan Sang Pencipta. Oleh karena itu dikatakan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah di ayat 8-nya dia bilang begini sebelum saya jelaskan tentang doa tadi. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Saudara, berdoa itu, bersekutu dengan Tuhan itu, yaitu supaya kita memiliki kasih. Nah, kenapa kita harus berdoa? Supaya kita memiliki kasih, sehingga kita mampu mengasihi, saudara. Karena Allah adalah kasih. Waktu kita bersekutu dengan Tuhan, waktu kita menyembah memuji Tuhan, roh kita bersatu dengan Tuhan, maka Tuhan ada masuk ke dalam kita dan kita ada dalam Tuhan, maka kita akan mulai memiliki kasih sehingga kita mampu mengasihi. Makanya di ayat yang ke-7 dikatakan sini jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat ke-8 baru dikatakan kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Seseorang, kita sebagai anak Tuhan, kalau kita jarang bersekutu dengan Tuhan, kalau kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak ada hubungan berkomunikasi dengan Tuhan, tidak intim dengan Tuhan, tidak bergaul dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya yang tertulis di Alkitab, mungkin lewat pujian penyembahan kita secara pribadi kepada Tuhan, saudara, agak sulit, bahkan sangat sulit kita mengasihi dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita bisa mengasihi orang yang baik sama kita, tapi bagaimana dengan orang yang tidak baik sama kita? Nah, mengasihi di sini nggak harus yang baik. Yesus bilang, kalau kau hanya bisa berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu, apa upahmu? Orang dunia juga bisa. Tetapi di waktu orang lain tidak baik kepada kita, di waktu orang lain melukai kita, melukai hidup hati kita, saudara, masih bisakah kita berbuat baik? Masih bisakah kita berbuat kasih? Masih sanggupkah kita mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh? Nah, oleh karena itu kenapa kita harus berdoa? Supaya kita memiliki kasih. Karena waktu kita bersekutu dengan Tuhan, maka kasih Allah itu akan mengalir memenuhi hati kita. Nah, kenapa kita harus berdoa? Supaya kita mampu melayani dengan setia. Saudara, kalau kita tidak intim dengan Tuhan, kalau kita tidak berkomunikasi dengan Allah, kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan lewat perenungan, pembacaan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di Alkitab, kalau kita tidak terbiasa memuji menyembah Tuhan secara pribadi, kalau kita tidak disiplin, tidak terbiasa bersekutu intim dengan Tuhan, saudara, agak sulit, gampang kita untuk tidak jadi orang setia.
Menjadi orang setia itu nggak gampang, saudara. Makanya Amsal bilang begini, banyak orang menyebut diri baik, tapi siapakah yang menemukan orang yang setia? Amin. Nggak gampang menemukan orang setia, tapi firman Tuhan berkata kalau kita bersekutu dengan Tuhan. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia. Maka waktu kita bersekutu dengan sang pribadi yang setia itu, maka kesetiaan itu akan menjadi milik saya dan saudara. Oleh karena itu betapa pentingnya kita harus berdoa. Apalagi kita ada di hari-hari ini, di musim pandemi ini, bahkan lockdown di mana-mana. Terlebih-lebih putra-putri Sion yang ada di Mentarikon. Saat ini saya tahu kalian di Mentarikon sedang lockdown, saudara. Sekali lagi dari sharing kita dari kemarin, Ibu ingatkan, Inong ingatkan, khususnya di Jemaat GBI Bandar Sari Mentarikon Kuala Lumpur Malaysia. Pergunakan waktu lockdown 14 hari ini untuk banyak bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya segala sesuatu seizin Tuhan pasti ada maksud Tuhan yang lebih baik dari yang kita pikirkan. Jadikan waktu lockdown ini menjadi waktu bersekutu banyak dengan Tuhan. Amin. Kenapa kita harus berdoa? Supaya kita terikat dengan Tuhan, saudara. Karena berdoa itu tidak harus tutup mata. Waktu kita merenungkan firman-Nya, kita juga sedang bersekutu dengan Tuhan. Waktu kita sedang membaca, merenungkan, menggali kebenaran firman Tuhan, kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Kita sedang berkomunikasi, bergaul dengan Tuhan. Oleh karena itu kenapa kita harus berdoa? Supaya roh kita, supaya pribadi kita terikat dengan Tuhan. Apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, apa yang kita pikirkan akan membuat kita sama dengan Dia. Nah, kalau kita selalu membaca, merenungkan, memikirkan firman Tuhan, kalau kita senantiasa disiplin bersekutu dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, bergaul dengan Tuhan, kita akan menjadi serupa dengan Tuhan. Roh kita akan terikat dengan Tuhan. Sama kalau kita selalu hidup duniawi gitu ya, bicara kotor, berpikir kotor, mengerjakan hal-hal yang kotor, maka kita akan sama, kita akan menjadi kotor. Ya, saudara. Kalau kita selalu ada di tengah-tengah orang yang emosional, marah-marah, gosip-gosipan gitu ya, maka kita juga akan menjadi sama. Makanya firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk menghilangkan kebiasaan yang baik. Di mana kita selalu berada akan menjadi sama seperti itu. Amin, saudara. Jadi mari bersekutu dengan Tuhan. Makanya Tuhan berkata jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kenapa lagi supaya kita berdoa? Supaya kita mengerti keinginan Tuhan atas hidup kita, walaupun tidak sempurna. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan, apa sih yang Tuhan mau dari hidup kita. Nah, kenapa kita harus berdoa, saudaraku? Supaya kita kuat menjalani hari-hari kita di musim pandemi yang melelahkan, mengacaukan ini, saudara. Supaya kita kuat. Karena waktu kita bersekutu dengan Tuhan, entah lewat perenungan firman, pembacaan firman, lewat ibadah, atau lewat memuji menyembah Tuhan, kita akan menerima sebuah kekuatan yang baru. Makanya Alkitab mencatat ini, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru, saudara. Makanya Tuhan berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ada banyak manfaatnya kita berdoa. Tetapi sering sekali kita meninggalkan yang namanya jam-jam doa. Sering sekali kita meremeh-temehkan hal-hal doa. Makanya kita gak berdoa. Kenapa sih banyak orang percaya malas berdoa? Kenapa banyak orang Kristen gak suka baca Alkitab? Karena sih pada dasarnya dalam hati mereka, tanpa mereka sadar, entah mereka sadar atau tidak, karena mereka menganggap itu bukan hal yang penting. Karena kita merasa nggak penting lah, maka kita nggak kerjakan. Jadi begini, apa yang paling sering kita pikirkan, kita bicarakan dan kita kerjakan, sebenarnya kita sedang menunjukkan bahwa inilah yang penting buat saya, inilah yang paling saya butuhkan. Jadi kalau kita banyak berdoa, disiplin bersekutu dengan Tuhan,
disiplin merenungkan firman, memperkatakan, memikirkan, mempelajari firman Tuhan. Saudara, berarti kita sedang mengatakan bahwa inilah yang penting bagi saya. Kita teruskan, kenapa kita harus berdoa? Kenapa Tuhan arahkan, perintahkan, inginkan kita berdoa, saudara? Supaya kita tetap bergairah dan bersemangat. Doa adalah membuat kita bergairah. Doa akan menyemangati kita. Doa akan membuat kita bergairah menjalani hidup kita. Akan kita bergairah menjalani pekerjaan kita. Kenapa? Karena waktu kita berdoa, kita bertemu dengan Sang Pencipta yang mempunyai segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kita tidak ada apa-apanya, tapi waktu kita bersekutu dengan Allah yang Maha Kuasa, Maha Dahsyat, yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengampun, saudara. Allah yang hidup, yang besar, yang tidak ada tandingannya, yaitu Yesus Kristus yang kita sembah sebagai juru selamat hidup kita, penebus dosa kita. Maka kita akan bergairah. Karena dia sumber gairah, dia sumber semangat, dia sumber kekuatan. Oleh karena itu kita diperintahkan supaya kita terus berdoa. Bahkan ada ayat yang lain berkata, jangan jemu-jemu kamu berdoa. Ya. Kenapa lagi kita harus berdoa? Sehingga kita diperintahkan berdoa, saudara. Supaya kita tetap memiliki kesadaran akan perlunya Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kalau kita jarang bersekutu dengan Tuhan, ya, lama-lama kita akan merasa bahwa kita tidak perlu Tuhan. Sehingga kita tidak pernah cari Tuhan. Kenapa orang tidak mau cari Tuhan? Karena dia merasa bahwa dia nggak perlu Tuhan. Ya. Kenapa orang gigih cari uang, gitu ya? Kenapa orang berjerih lelah untuk mencari uang? Bahkan banyak pekerjaan yang tidak dia mampu kerjakan pun dia kerjakan. Karena dia merasa dia perlu uang. Orang yang gigih cari uang karena dia tahu, dia merasa, dia sadar bahwa dia perlu uang. Demikian juga dengan Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Waktu kita berjerih lelah, waktu kita berusaha ambil waktu dan kesempatan, mempergunakan waktu yang ada untuk bersekutu dengan Allah, untuk memuji menyembah Tuhan, untuk membaca merenungkan firman-Nya, untuk memikirkan memperkatakan firman-Nya, saudara. Bahkan untuk melayani, saudara. Kalau kita kerjakan ini semua, berarti kita sedang berkata bahwa saya perlu Tuhan. Saya membutuhkan Tuhan lebih daripada segala-galanya. Sehingga kita cari dia sungguh-sungguh. Nah, oleh karena itu dikatakan kenapa kita harus berdoa, supaya kita tetap memiliki kesadaran. Orang yang selalu intim dengan Tuhan besar kesadarannya. Anak-anak Tuhan yang tenggelam selalu dalam hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan, besar kesadarannya. Orang-orang yang tenggelam dalam kebenaran firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang memikirkan perkataan-perkataan Tuhan, pasti besar kesadarannya. Tapi saya mau beritahu, pada dasarnya dan pada umumnya, kalau kita jarang berdoa, kalau kita tidak ada hubungan intim dengan Tuhan, kalau kita tidak tenggelam dalam kebenaran firman Tuhan, kita jarang ada kesadaran. Saudara, orang yang besar kesadarannya, saya mau beritahu ciri-ciri orang yang besar kesadarannya. Ini ciri-cirinya, ada banyak sih, beberapa aja. Saya minta maaf kalau itu ada menyinggung saudara, terimalah dengan penuh ucapan syukur, ya. Karena saya sedang memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkata bahwa firman Tuhan itu mengajar, mendidik, memperbaiki kesalahannya. Ciri-ciri orang yang tidak besar kesadarannya, salah satu yang paling nonjol dalam hidup kita selalu, suka menghakimi. Pokoknya suka menghakimi, menuding, menunjuk-nunjuk orang. Yang kita lihat selalu kelemahan orang, kekurangan orang, kesalahan orang, itu aja yang kita lihat. Nah, itu orang-orang yang tidak besar kesadarannya. Orang kalau melekat hatinya dengan Tuhan, orang kalau cinta kepada Tuhan, orang kalau bergaul dengan Tuhan, orang kalau bersekutu dengan Allah, orang kalau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu dia gak akan menghakimi. Besar kesadarannya. Dia tahu bahwa dia juga bukan siapa-siapa kalau bukan karena Tuhan. Oleh karena itu,
Ada banyak ayat Tuhan tekankan supaya kita senantiasa berdoa. Ada banyak manfaatnya, tapi ada beberapa saya mau beritahu. Jadi mari bersekutu dengan Tuhan. Jadilah tenang. Kendalikan diri kita masing-masing. Kuasai hati pikiran kita. Disiplin hidup kita, saudara. Nggak akan ada orang yang mendisiplin kita kecuali diri kita sendiri. Kenapa kita harus berdoa? Supaya tetap punya pengharapan, iman dan kasih, saudara. Kalau kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak tahu firman Tuhan, tidak memikirkan, mempelajari firman Tuhan, iman kita juga akan rontok. Kita akan mulai tidak beriman kepada Kristus. Kita akan mulai beriman kepada dunia. Kita akan mulai beriman kepada pikiran kita sendiri. Kita akan hilang pengharapan. Kasih kita pun akan menjadi tawar satu dengan yang lain. Boleh kalian buktikan. Bagi teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada, terlebih jemaat GBI yang terkasih yang ada di Bandar Sanawi, Mentari Kuala Lumpur, Malaysia. Bagi saudara yang sudah pernah mengalami kasih mula-mula, cinta mula-mula kepada Allah, saudara bisa bandingkan bagaimana dulu pengharapan saudara waktu saudara lagi jatuh cinta sama Tuhan, bagaimana dulu iman saudara, bagaimana dulu kasih saudara satu dengan yang lain, bagaimana dulu cinta kasih saudara kepada Tuhan. Sangat beda. Beda sekali hati kita, pengharapan kita, semangat kita, iman percaya kita, kasih kita. Waktu kita lagi baru lahir baru mengalami cinta mula-mula dengan waktu kita tidak lagi mengalami cinta mula-mula. Sama lah orang kalau lagi jatuh cinta, waduh. Sampai lagu duniawi bilang, tai ayam rasa coklat. Nah, saya nggak tahu. Kalau menurut saya nggak pernah teh ayam rasa coklat, ya saya juga nggak tahu, nggak pernah makan teh ayam yang itu ya. Gitu saudara. Orang kalau lagi jatuh cinta ya semuanya manis gitu. Coba kalau lagi nggak ada cinta saudara, yang manis pun dia rasa pahit. Oke, saya nggak mau bahas banyak. Kenapa kita harus terus berdoa? Kenapa Tuhan mau kita berdoa? Kenapa Tuhan berkata jadilah tenang supaya kamu berdoa? Supaya kerohanian kita bertumbuh. Doa salah satu kunci kerohanian kita bertumbuh. Karena kalau kita bersekutu dengan Tuhan, makin kita berdoa, makin kita menyembah Tuhan, kita akan semakin semangat dalam Tuhan. Kita semakin jatuh cinta sama Tuhan. Nah, bukan berarti begini. Kalau kita nggak berdoa, Tuhan nggak cinta, enggak. Kita berdoa atau tidak berdoa, saudara, Tuhan sudah menyatakan cinta kasihnya yang besar yang tidak pernah kita balas. Kita banyak berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, kita melayani, berkorban. Bukan berarti supaya Tuhan makin cinta sama kita, enggak. Dia sudah cinta sama kita dari dulu, sebelum kita mengenal dia, dia sudah mengasihi kita, dia sudah mati buat kita. Tapi justru semakin kita bersekutu dengan Tuhan, semakin kita bergaul dengan Allah, semakin kita merenungkan, memikirkan, memperkatakan firman-Nya, semakin kita tenggelam dalam hadirat Tuhan, semakin kita banyak beribadah kepada Tuhan. Yang ada kita semakin cinta sama Tuhan. Yang ada kita semakin mengasihi Tuhan. Yang ada kita semakin merindukan Tuhan. Makanya Tuhan selalu berkata begini, carilah wajahku. Sama dengan seseorang yang berpacaran. Semakin sering dia ketemu, normalnya dia semakin jatuh cinta. Semakin jarang dia berkomunikasi, maka cinta yang ada akan mulai pudar bahkan hilang. Demikian kita dengan Tuhan. Semakin kita mendekat sama Tuhan, maka kita akan semakin mengasihi Tuhan. Itu begitu dia. Oleh karena itu Tuhan tekankan, kenapa kita harus berdoa, saudara? Supaya kita semakin hari semakin peka suara Roh Kudus dalam hati kita. Semakin banyak kita bergaul dengan Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan. Kita akan semakin peka suara Tuhan. Semakin banyak kita baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, maka kita akan semakin peka dengan suara Tuhan. Ingat, suara Tuhan selalu ada dari Alkitab, bukan dari yang lain-lain. Kita akan semakin berhikmat. Kita akan semakin menerima pencerahan demi pencerahan. Coba kalau orang gak pernah berdoa. Coba kalau orang berdoanya cuma di gereja. Coba kalau orang berdoanya cuma sekali seminggu. Waduh, gak ada hikmat, pasti gak ada. Kalaupun dia bisa bicara itu karena dia pintar saja. Nah, dia gak akan peka, yang ada peka saudara ya.
Kenapa kita harus selalu berdoa dan Tuhan tekankan? Supaya kita mampu melakukan kehendak Allah. Supaya makin hari kita makin kuat, makin mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Supaya makin hari kita makin selaras hidup kita dengan Tuhan. Gaya hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Cara bicara kita, tingkah laku kita, kerinduan, keinginan kita semakin serupa dengan kerinduan dan keinginan hati Tuhan. Amin, saudara. Mari jadilah tenang. Mari cek diri kita. Kalau saudara susah berdoa, jangan-jangan hati saudara gundah gulana. Semakin kita tidak datang sama Tuhan, maka kita juga akan semakin jauh dari Tuhan. Semakin kita menjauh dari Alkitab, maka semakin juga kita tidak akan mengerti apa-apa, saudara. Ya. Doa adalah kunci keberhasilan kita mengiring Tuhan. Bukan kunci keberhasilan mendapatkan materi, ya, walaupun itu bisa. Doa adalah kunci keberhasilan kita mengiring Tuhan. Karena doa bukan berbicara minta-minta. Doa bukan berbicara Tuhan ini aku, bukan, walaupun itu bisa. Doa adalah berbicara soal hubungan dengan Allah. Makanya kalau kita belum berhubungan dengan Tuhan, belum berkomunikasi dengan Tuhan, sebenarnya kita belum berdoa, ya. Doa adalah kunci kemampuan kita untuk melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Tadi kan saya angkat satu pujian dalam pujian penyembahan. Hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Oh, hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidupku. Hadirat Tuhan mampu mengubah hati kita, saudara. Ya. Doa adalah kunci kemampuan kita untuk membaca, merenungkan, bahkan memahami firman Tuhan. Saudara boleh uji gitu. Saudara datang sama Tuhan dengan hati yang tulus, datang memuji, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, renungkan segala kebaikannya. Naikkan korban syukur, pujian kepada Allah, tinggikan Dia. Saudara, setelah itu biasanya saudara akan rindu membaca Alkitab. Apalagi setelah itu saudara akan mulai mengerti dan memahami isi firman Tuhan walaupun tidak sempurna. Oleh karena itu Tuhan berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ingat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kuasai dirimu. Artinya jangan sempat karena A, B, C, D sampai Z kita tidak ada waktu dengan Tuhan. Jangan sempat karena si A, si B, si C, si D dan segala sesuatu. Jangan sempat karena ini, karena itu, karena ono semuanya. Kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Padahal kita hidup karena Tuhan. Kita ada hari ini karena Tuhan, kita bernapas karena Tuhan. Tuhan sudah mati buat kita, Tuhan sudah tebus dosa kita, Tuhan sudah pilih kita, saudara. Kalau hari ini saudara kuat bekerja, berkarya, berusaha, berbisnis, itu semua karena campur tangan Tuhan. Bahkan saudara, kalau bukan karena Tuhan, mungkin hari ini kita sudah tidak ada di jagat raya ini, ya. Mari kuasai diri. Jangan sempat karena Facebook lah, karena nonton lah, karena jalan-jalan. Bu, ini lagi lockdown di mana-mana. Saya harap lockdown ini tidak membuat kita tidur terus dan terus. Takutnya nanti keterusan, ya kan. Alkitab berkata segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu tidur, ada waktu jalan-jalan kalau sudah gak lockdown lagi. Ada waktu istirahat, ada waktu makan, ada waktu cuti. Tapi ingat, harus ada waktu untuk Tuhan setiap hari. Yang mengasihi Tuhan katakan amin. Oleh karena itu, biar lewat kebenaran firman Tuhan ini, roh doa kita dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Apapun situasi kondisi dunia ini, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Doa adalah hal yang terutama, karena itu napas kita. Berdoalah. Nah, ayat yang ke-10 dikatakan begini. Ayat ke-8 dulu. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih itu menutupi banyak dosa.
Kenapa dikatakan kasihlah sungguh-sungguh akan yang lain? Kalau kasih kita tidak sungguh-sungguh, kasih kita itu enggak murni, saudara. Dan untuk kita mampu mengasihi lebih sungguh lagi, itu karena ada hubungan dengan Tuhan. Ya, karena Dia Allah yang Maha Pengasih. Dan Dia bilang sebab kasih itu menutupi banyak dosa. Kenapa dikatakan kasih itu banyak menutupi dosa, saudara? Karena kalau kita rajin berbuat kasih, kita lupa berbuat dosa. Kalau kita disiplin, bergairah, semangat mengasihi Tuhan, kita lupa berbuat dosa. Tidak ada waktu untuk memikirkan dosa, tidak ada waktu untuk membicarakan dosa, apalagi melakukan dosa. Gak usah kita bahas karena semua kita tahu apa itu dosa. Segala sesuatu yang bertentangan firman Tuhan adalah dosa. Nah, ayat 10 dikatakan begini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah dia peroleh, tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layani seorang akan yang lain. Saudara, sulit sekali kita melayani siapapun kalau kita tidak melekat dengan Tuhan, sang sumber kekuatan. Kita tidak punya kekuatan, kemampuan untuk melayani kalau kita tidak tertanam dalam firman dan hadirat Tuhan. Kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur itu. Yesus berkata dalam Yohanes 15, tinggallah, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Tinggal dalam aku dan aku dalam kamu. Kalau tidak, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ayat 11 dikatakan, jika ada orang yang mau berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Bagaimana kita berbicara menyampaikan firman Allah kalau kita sendiri enggak tertanam dalam firman Tuhan itu sendiri? Kalau kita tidak bergaul dengan Alkitab, kalau kita tidak tenggelam dalam Alkitab, enggak bisa, saudara. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Artinya jangan karena kekuatan kita. Sering sekali kita melayani dengan kekuatan kita, sehingga waktu orang menolak kita, kita kecewa. Sering sekali waktu kita melayani seseorang dan kita disakiti, maka kita juga sakit hati. Tapi saya yakin dan percaya sesuai dengan janji Tuhan, kalau kita melayani dengan kekuatan Allah, kalau kita melayani dengan mata hati yang tertuju kepada Yesus, kalau kita melayani dasarnya kasih, maka kita tidak akan kecewa dengan siapapun. Orang mau tolak atau tidak, orang mau terima atau tidak, orang mau ledek kita, orang mau hina rendahkan kita, kita tidak akan sakit hati. Amin. Nah, ayat terakhir bilang ini, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Tujuan daripada semuanya itu supaya Yesus dimuliakan lewat hidup kita sebagai orang Kristen. Makanya tadi judulnya di atas hidup orang Kristen, saya kasih temanya cara hidup orang Kristen. Artinya cara hidup kita harus memuliakan Tuhan. Hidup kita sebagai orang percaya di setiap area hidup kita, kapan saja, di mana saja, situasi apapun, harus memuliakan nama Tuhan. Corona ada atau corona tidak ada, biarlah kiranya hidup kita memuliakan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Mungkin lagi lockdown pun kiranya hidup kita memuliakan Tuhan. Kenapa? Corona, lockdown tidak bisa menyetop kita berdoa, tidak bisa menghentikan kita bersekutu dengan Tuhan. Gereja boleh ditutup, tidak bisa beribadah. Bahkan di hostel-hostel pun bisa, nggak bisa ibadah. Tetapi hati setiap saya dan saudara tidak bisa dihalangi untuk beribadah kepada Tuhan. Gunakan waktu yang masih ada. Lagi lockdown atau tidak lockdown, apalagi yang lagi lockdown, saudara, ada banyak waktu. Jangan buang-buang waktu. Mari berhikmat. Mari berpikir lebih jernih lagi. Mari lebih sadar lagi. Pergunakan waktu yang ada. Amin, saudara. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Karena tanpa doa kita tidak mampu menjalani hari-hari kita. Puji Tuhan. Demikian saja firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada kita semuanya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati teman-teman dimanapun saudara berada. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita. Sebagai respon kita mau angkat kembali pujian yang tadi kita angkat waktu pujian penyembahan. Kita katakan, aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu.
jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi, memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Katakan, maukah kau jadi roti? Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi, memberitakan Injilku, melayani lebih sungguh. Katakan, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Sadarkan, insapkan kami, Roh Kudus. Biarlah firman-Mu yang kami dengar membebat hati kami hari ini, Bapa. Menyadarkan kami betapa kami harus bisa menguasai, mengendalikan, mendisiplinkan diri kami masing-masing. Betapa kami harus belajar tenang, berdiam diri, Tuhan, supaya kami bisa bersekutu dengan Tuhan, supaya kami bisa bergaul, berkomunikasi dengan Tuhan, supaya kami bisa terikat, melekat dengan Roh-Mu, Tuhan, sehingga kami mampu untuk mengasihi lebih sungguh-sungguh, untuk melayani lebih sungguh-sungguh, untuk menjadi terang dan garam-Mu, sehingga kami mampu menjadi suratan Injil-Mu yang terbuka, yang bisa dibaca, dilihat oleh semua orang lewat hidup kami, sehingga nama-Mu dipuji, disembah dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas. Hamba berdoa, materaikan firman-Mu dalam hati umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati umat-Mu, bangkitkan umat-Mu, semangati umat-Mu, firman-Mu ubah dan baharui, dan pakai umat-umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba terbatas tapi Roh-Mu tidak terbatas. Hamba serahkan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, terkhusus di Mentari Kuala Lumpur Malaysia, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan memakai menjadi saksi dan terang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami, setiap pribadi dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya dan diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya.